selamat sore kakak-kakak. Kak Taufik, selamat sore. Kak Selamat Victor, sore, selamat Kak. sore. Kak Ongki, selamat sore. Kak Yusuf, Kak Sauda, Kak Ical, Kak Dedi. Bagaimana Selamat kabarnya sore, ini? Kak. Sore Kak, kurang baik. Kurang baik. Ternyata saya masih semangat. Semangat, hari ini kita ulang tahun. Masa tidak semangat? Nggak seru. Guru pertama ada di rumah sakit jadi kurang semangat ini Kak. Oh, Kita dibatasi oleh pemerintah makanya tidak seru. ya memang momennya. Oh. Siapa yang belum masuk ini? Kak Rais. Kak Nurlima dengan Kak siapa ini yang belum masuk ini? Ya, Kak Nurlima dengan Kak Rais ya yang belum masuk.
Kita mulai saja ya. Mungkin Kak Rais dengan Sauda masih mungkin ada pekerjaan yang lain, nanti sambil menunggu yang lain. Kita mulai saja ya, kakak-kakak. Siap kakak. Oke, kakak-kakak, di sesi kita kali ini ya, tidak lama, kita hanya 1 JP saja, ya tidak terlalu lama, yaitu di sesi kali ini kita masih tetap ke rencana tindak lanjut ya atau RTL. Jadi di sini kita hanya 1 JP saja selama kurang lebih 45 menit ya. Ya, kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, kakak. Kenapa hilang? Sabar kakak, kenapa hilang? Maaf kakak-kakak. Oke, sudah kelihatan ya kakak-kakak? Sudah Kak? Iya. Marilah kakak-kakak kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, doa bersama. Silahkan kakak-kakak siapa yang memimpin doa. Silahkan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak siapa yang pimpin kita doa di awal. Baik. Terima kasih Ibu atas kesempatan. Sebelum kita mulai aktivitas di sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ongki yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya, ini kakak-kakak kesepakatan seperti biasanya, ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, dan yang kedua memahami penugasan
rencana tindak lanjut. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini ada dua. Yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita di sesi kali ini kakak-kakak, yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, ya, ada pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, dan ada dialog atau diskusi dan tanya jawab, dan yang kelima penutup, ya. Jadi itu agenda kita pada sesi kali ini, ya kakak-kakak. Oke, ya kita masuk di pendahuluan. Nah, ini kakak-kakak, di sini ada gambar level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, kira-kira seberapa siap kakak-kakak belajar di hari ini? Ya, silahkan ditulis di kolom chat saja. Ya, jadi seberapa besar kira-kira seberapa besar ya kesiapan belajar kakak-kakak di hari ini? Silahkan ditulis di kolom chat kakak-kakak. Nah, kira-kira seberapa siap kakak-kakak belajar di hari ini? Silahkan tulis di kolom chat. Seberapa besar kesiapan belajar kakak-kakak pada sesi kali ini? 1, 2, ya ada Kak Ongki di level 5. Kak Risa level 5. Oke, silahkan yang lain. Kira-kira seberapa siap kakak-kakak belajar di hari ini? Di level berapa? Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan ditulis di kolom chat saja, kakak-kakak. Kak Victor di level 5. Yang lain? Silahkan yang lainnya. Kak Ongki di level 5, Kak Rizal ada di level 5, Kak Victor ada di level 5 juga. Silahkan yang lain kakak-kakak. Oke, ada 3 orang yang di level 5, berarti 50% dari 100% kalau kita sudah siap ini. Ya, kakak-kakak. Oke, tidak apa-apa kakak-kakak. Mungkin, oh ya, Kak Nur 5 di level 6. Ya. Oke, kakak-kakak. Dimanapun level kakak-kakak kali ini dalam kesiapan
kakak-kakak untuk mengikuti sesi kita pada saat ini. Kiranya nantinya kakak-kakak semua bisa mengikuti sesi ini dengan sampai selesai. Ya, kakak-kakak meskipun di level 5 istilahnya 50% ya. Namun dengan 50% itu diharapkan kakak-kakak bisa mengikuti sesi ini sampai selesai, sampai akhir sesi kita kali ini. Oke, kakak-kakak, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, aspek penilaian di masa dengan baik dan benar. Jadi ini tujuan sesi kita untuk hari ini, kakak-kakak ya. Namun di sini kita akan konsen pada yang ditebalkan ini, kakak-kakak, ya, yang dihitamkan ini. Bagaimana nanti kakak-kakak memahami rencana tindak lanjut, ya, atau kakak-kakak memahami RTL perencanaannya berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi proyek-proyek kakak-kakak yang sudah kakak buat dan sudah disampaikan kemarin, yang kakak-kakak sudah presentasikan kemarin, menggunakan salah satu model pembelajaran apa ya, ada 3 model pembelajaran, dan juga baik di intra atau ekstra maupun co-kurikuler. Nah, ini bagaimana kakak-kakak menyampaikannya nanti di kombel sekolah kakak-kakak untuk bisa dilaksanakan untuk pelaksanaan proyek tersebut, ya kakak-kakak. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita konsen di yang ditebalkan ini, kakak-kakak, rencana tindak lanjut, ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Jadi dari apa yang sudah kakak-kakak rancangkan kemarin, ya, nantinya bagaimana kakak-kakak menyampaikannya, ya, nanti di kombel sekolah kakak-kakak untuk bisa dilaksanakan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Oke, nah kita refleksi awal, ya. Kita refleksi awal, ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, ya, kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak masih ingat semua, ya, karena baru kemarin. Oke, kakak-kakak, ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya, jadi bagaimana menurut kakak-kakak pembelajaran berbasis proyek, ya, jika dilakukan dengan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Siapa yang ingin berpendapat ini? Silahkan. Pak Victor. Pak Victor, silakan. Oke, silakan kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, silakan kakak-kakak. Rais, oke, silakan. Ya Ibu, saya langsung saja. Menurut saya pembelajaran berbasis proyek ini memang pantas untuk dilakukan kolaborasi bersama rekan sejawat karena dia mempermudah kita dalam menyelesaikan proyek tersebut. Dan proyek pembelajaran berbasis proyek ini juga sangat membutuhkan masukan dari rekan sejawat atau bantuan-bantuan dari rekan sejawat untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan proyek tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Bu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Rais. Iya,
memang membutuhkan kolaborasi ya kakak-kakak. Jadi nanti yang penting kakak-kakak di sana ketika kakak-kakak sudah menyampaikan dan mendiskusikannya ya di dalam kompel kakak-kakak ya, mungkin untuk waktunya ya mungkin sudah disepakati, mungkin dilakukan bukan sekarang tapi mungkin dilakukan semester depan ya atau tahun depan. Yang penting teman-teman guru ya sudah sepakat untuk membantu atau berkolaborasi bersama terkait pelaksanaan dan kelancaran dari proyek kita atau proyek yang sudah kakak-kakak buat ya. Jadi nanti intinya kakak-kakak sudah menyampaikan di Kombel ya dan sudah sepakat mungkin kolaborasi dengan mapel yang lain ya, sudah ada kesepakatan untuk membantu ya, untuk berkolaborasi bersama terkait pelaksanaan dan kelancaran dari proyek kakak-kakak. Nah, ini selanjutnya kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, oke, kita fokus di yang ini dulu, kakak-kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, silahkan. Yang belum. Oke, silahkan. Siapa yang ingin melanjutkan untuk menjawab ini, kakak-kakak? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silahkan, kakak-kakak. Siapa yang ingin melanjutkan untuk menjawabnya? Silahkan, kakak-kakak. Oke, silahkan kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, siapa yang sudah raisen ini? Oh, Kak Rais. Silahkan sudah, Kak Rais. Lanjut. Oke Ibu, saya tambahan sedikit saja untuk pelibatan rekan sejawat ini. Yang pertama untuk menciptakan rasa saling membutuhkan. Jadi rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam komunitas belajar tersebut. Kemudian saling membudayakan budaya kolaborasi dan tanggung jawab yang efektif. Nah, hal ini sangat berpengaruh atau berperan penting karena di dalam proses pengerjaan proyek untuk bersama dengan rekan sejawat itu saling membutuhkan dalam meningkatkan kualitas belajar tersebut. Jadi menurut saya begitu Ibu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Rais. Ya, bagaimana pelibatan komunitas dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran memang sangat penting juga ya, adanya pelibatan komunitas atau rekan sejawat ya untuk membantu atau bisa berkolaborasi dengan kita untuk melaksanakan proyek kita ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi di situ bisa menciptakan rasa
saling membutuhkan ya, saling berkolaborasi. Oke, Kak Dedi tadi sudah raise hand untuk soal selanjutnya, ada pertanyaan selanjutnya, Kak Dedi. Nah, silakan Kak Dedi, karena tadi sudah raise hand, tapi saya melihatnya Kak Rais yang raise hand. Jadi bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran project ya, kakak-kakak. Silakan Kak Dedi. Silakan. Atau mungkin yang lain, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan project based learning ya, PJBL. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silahkan. Oke. Kak Dedi, silahkan Kak Dedi. Oke, baik, terima kasih Kak Erni. Mungkin di sini karena ininya kelihatan setengah di sini Kakak, pertanyaannya kelihatan setengah, jadi saya kurang membacanya. Oh, kelihatan setengah. Iya. Saya. Kalau yang yang lain bagaimana? Kelihatan setengah juga? Baik, mungkin di sini saya mencoba untuk Ya, silakan. jawab dari pertanyaannya, untuk refleksi ini, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Ya, project Baik, basic learning. Ya, dalam pembelajaran berbasis untuk proyek ini, jadi peserta didik diberikan ruang untuk memiliki suara atau voice dan pilihan untuk choice untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendalam. Mungkin di sini dengan melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan dan memberikan mereka keleluasaan dalam memilih topik, mungkin tema, serta mungkin dalam pembagian kelompok membuat suatu istilahnya gotong royong dalam satu kelompok, sehingga di sini pada intinya mereka diberikan keleluasaan untuk memilih tema dan topik dalam pembelajaran PJBL ini. Mungkin itu saja Kak Erni. Oke, terima kasih. Jadi siswa dikasih kesempatan ya Kakak untuk menentukan pilihan, ya, mendengarkan suara sampai anak merasa memiliki atau merasa terlibat dalam aktivitas materi pembelajaran PJOK. Ya, kakak-kakak. Nah, kalau tadi itu teman sejawat ya kakak-kakak. Sekarang kita akan spesifik ke siswanya ya. Kalau masih ada yang ingat kakak-kakak di modul 1.3 bagaimana kita student learning itu mengakomodir voice, choice, ownership ya, bagaimana kita memberikan pilihan ke siswa, mendengarkan suara anak dan anak merasa memiliki atau merasa terlibat dalam aktivitas materi pembelajaran. Oke.
Nah, kakak-kakak, kenapa kita bagaimana kita guru harus bisa melihat voice, choice, atau ownership-nya ya, kakak-kakak. Lah, Ya, kakak-kakak, di sini kenapa ini penekanannya kepada siswa ya, karena proyek atau ide proyek apapun yang kakak-kakak buat ya dengan konsep student center yang sudah kita bahas di awal ya, konsep isu sosialnya, juga konsep pemanfaatan aset misalnya ya di modul-modul sebelumnya. Jadi proyek apapun yang akan kita lakukan berbasis model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan sport education model ya. Ini poin intinya terakomodir voice, choice, dan ownership-nya ya, tidak hanya sekedar guru yang memiliki ide proyek dan guru yang melaksanakan berbagai persiapan sampai kegiatan atau proyek itu berjalan. Namun bagaimana harus melibatkan peserta didik ya. Jadi bagaimana kita melibatkan peserta didik kita selain pembel kita ya, selain kepala sekolah, komite atau rekan sejawat. Jadi siswa juga harus terlibat aktif dalam proyek yang akan kita lakukan tadi. Jadi tidak hanya ke kombel, kepala sekolah yang terlibat, komite, rekan, tapi siswa juga harus terlibat aktif dalam proyek yang akan kita lakukan, ya, kakak-kakak. Oke, kita next. Nah, kakak-kakak, ini tujuan akhir kita dari apa yang sudah kita lakukan kemarin ya. Di modul 1 kita jelas di sana mempelajari paradigma perubahan diri ya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJUK yang ada di modul 1.1 sampai 1.6. Seperti yang kemarin pernah saya gambarkan ya, dulu ibarat membangun rumah ya, ini pondasi kita di sini di paradigma ini. Jadi secara tidak langsung kemarin itu selama modul 1 kita sudah menyamakan persepsi ya di bawah satu konsep PJUK ini. PJUK adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi semuanya itu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik ya. Setelah itu kita masuk di modul 2. Kita mempelajari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik keterampilan mengajar PJOK-nya, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model, sampai ke asesmen otentik. Nah, kita sudah masuk ke tahap membangun rumah
membangun rumah, isi dari rumah kita, ya. Jadi sudah lengkap di sana. Kita keterampilan pedagogi guru, ada keterampilan mendidik, kita sudah lengkap di modul 2, ya. Atau pada saat pembelajaran tatap muka kemarin, itu adalah isi dari rumah kita, ya. Kalau di modul 1 kemarin saya ibaratkan bahwa itu ketika kita membangun rumah itu merupakan fondasi, ya, paradigma perubahan diri itu merupakan fondasinya, ya. Selanjutnya kita ke modul 2 mempelajari tentang keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini isi dari rumah kita, ya. Ada strategi mengajar, ya, ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, sport education model, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fase ini, kakak-kakak, keterampilan menggerakkan rekan sejawat melalui komunitas belajar, ya. Jadi sekarang kita sudah masuk di sini nih, kakak-kakak. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat, ya. Ibarat yang sudah pernah saya katakan, jika rumah fondasi atau rumah kita sudah kuat, isi rumah kita sudah lengkap, ya, kita pasti akan mengundang teman-teman kita, ya, untuk melihat ini loh rumah saya, ya. Jadi kalau mau buat fondasi rumah yang kuat, kita harus menggunakan misalnya ukuran semennya segini, batanya segini, kerikilnya segini, ya, sederhananya seperti itu, kakak-kakak. Jadi sekarang bagaimana tugas kita untuk menggerakkan, nah, tugas kita di sini menggerakkan rekan sejawat biar konsep PKG PJOK ini berimbas ke semua guru, terutama guru PJOK, ya, khususnya yang ada di Kota Tual, ya, kakak-kakak. Jadi paradigma ini fondasi ketika kita ibarat membangun rumah, lalu isinya ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, yang kita pelajari di luring kemarin banyak sekali, mulai dari strategi, model mengajar, ya. Nah, sekarang kita masuk di sini, menggerakkan rekan sejawat, ya, kakak-kakak. Jadi sekarang bagaimana tugas kita untuk menggerakkan rekan sejawat biar konsep PKG PJOK ini bisa berimbas ke semua guru, ya, atau ke semua guru PJOK, ya, terutama khususnya yang ada di Kota Tual, ya, kakak-kakak. Jadi tugas kita, ya, kakak-kakak, sekarang ini bagaimana kita menggerakkan rekan sejawat, ya. Jadi ini tujuan akhir kita, kakak-kakak, ya. Jadi tujuan akhir kita menggerakkan rekan sejawat. Oke, kakak-kakak, ini sedikit mengingatkan kembali, ya, atau penguatan sedikit kakak-kakak terkait materi sebelumnya. Oke, kita next kakak-kakak. Oke, kita sudah sampai ke penyampaian rencana tindak lanjut, penyampaian RTL. Nah, kita akan masuk sesi ini yaitu penyampaian RTL, ya, penyampaian rencana tindak lanjut seperti apa RTL itu, ya. Nah, kakak-kakak, ini tadi ada pengantar tugasnya, kan? Ini pengantar tugasnya. Jadi nanti kakak-kakak selanjutnya kakak-kakak disuruh untuk menyusun RTL atau rencana tindak lanjut, kakak-kakak, ya. Jadi ini pengantar tugas, ya, di sini kakak-kakak. Nah, pengantar tugasnya, ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program
atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Ya. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut, ya, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ya, nah ini tugasnya kakak-kakak yang nanti harus diunggah ya selama ada waktu 7 hari. Kakak-kakak akan mengerjakan tugas ini. Ya. Jadi nanti ada bahan tayang yang berupa video kakak-kakak. Video itu di mana kakak-kakak menggerakkan komunitas. Ya, misalnya sederhananya kakak-kakak mengumpulkan rekan-rekan sejawat ya untuk kakak-kakak menjelaskan rencana tindak lanjut atau rencana proyek yang yang akan kakak-kakak lakukan ya. Kemarin kan kakak-kakak sudah merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, rencana tindak lanjutnya seperti apa dari pembelajaran proyek yang sudah kakak-kakak buat kemarin itu. Jadi di sini tugasnya kakak-kakak menggerakkan komunitas, ya. Jadi kakak-kakak menggerakkan komunitas. Di situ kakak-kakak akan menyampaikan ke Kombel, ya, terkait dengan rencana tindak lanjut kakak-kakak, ya. Jangan lupa nanti untuk dokumentasinya ada video, ya. Terus ada notulen, ya, atau catatan diskusi ya terkait RPL yang kakak-kakak sudah tayangkan ya. Jadi untuk bahan tayang perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui Kombel sekolah. Jadi untuk notulennya ada, catatan kecil ada, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan dan dokumen lain yang relevan, misalnya seperti berita acara, ya, absen. Dan yang paling penting adalah video pada saat kakak-kakak menyampaikan rencana proyek pembelajaran PJOK berbasis proyek ini yang sudah kakak-kakak presentasi di sesi kemarin. Ya. Jadi ini pengantar tugasnya, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah, ya kakak-kakak. Itu untuk pengantar tugasnya, ya kakak-kakak. Ya, ini selanjutnya sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki sekolah. Ya, jadi rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Ya. Jadi nanti rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat ya, ada penilaiannya juga meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program ya. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas ya yang nanti kakak-kakak unggah tugasnya yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Bukan yang sudah berjalan kakak-kakak. Kalau bisa bukan yang sudah berjalan ya. Ada notulen ya kakak-kakak. Kemudian ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan
ya yang tadi sudah saya sampaikan ya, seperti berita acara, ada absennya ya. Jadi nanti pada saat kakak-kakak menyampaikan rencana tindak lanjut kakak-kakak di dalam kombel sekolah, nanti harus ada notulen dan absensinya. Ya, jadi itu nanti harus ada kakak-kakak ya. Nah, kakak-kakak, rencana tindak lanjut ini penugasannya secara mandiri ya, penugasan mandiri kakak-kakak ya. Jadi bukan tugas kelompok. Jadi kakak-kakak siapkan teman-teman di sekolah atau yang sudah punya kombel bisa lebih mudah ya, karena kombelnya sudah berjalan biasanya lebih cepat. Biasanya kan kalau kombel sekolah berapa atau 1 minggu sekali ada waktu untuk kombel. Nah di situ kakak-kakak bisa menyampaikan rencana tindak lanjut kakak-kakak ya. Nah, di sini ada tujuannya ya kakak-kakak, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar ya kakak-kakak. Jadi nanti tugasnya mandiri kakak-kakak, bukan secara kelompok ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kakak-kakak, yang ini mungkin kakak-kakak bisa screenshot ya. Jadi bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, nantinya kakak-kakak maksimal 9 slide ya. Ini kakak-kakak, yang merah ini. Ya, sudah ditandai dengan warna merah ini. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi PPT kakak-kakak tadi ya berupa PPT atau Canva ya, kakak-kakak nanti maksimal 9 slide yang mencakup komponen ini. Komponennya kakak-kakak ada 8, judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan ya. Jadi nanti kakak-kakak diingat slide-nya maksimal, bukan minimal ya kakak-kakak, maksimal ya. Jadi maksimal 9 slide yang mencakup komponen-komponen ini, komponen-komponen programnya ini ya. Kemarin kakak-kakak yang sudah mempresentasikan ya dan menggunakan PowerPoint atau Canva, dan ada juga yang masih menggunakan Microsoft Word. Nah, yang masih menggunakan Microsoft Word bisa mendesainnya di PowerPoint atau Canva nantinya ya, dilengkapi dengan komponen yang sudah ada di sini. Ini yang akan kakak-kakak presentasikan nanti di rekan sejawat atau di kombel kakak-kakak masing-masing ya. Jadi kakak membuat dulu ya RTL-nya ya kakak-kakak. Setelah kakak-kakak membuatnya ya, jadi baru kakak-kakak mempresentasikan ya di rekan sejawat ya. Jadi keterangannya sudah jelas ini kakak-kakak, ada keterangan di sini ya. Jadi tolong kakak-kakak bisa screenshot Akang ini ya, sebagai panduan nanti kakak-kakak membuat RTL ya, membuat RTL dan membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Jadi kakak-kakak sebelum menyampaikan ke rekan sejawat atau di kombel, jadi kakak-kakak harus membuat bahan tayang dulu ya, yang maksimal 9 slide, dan isinya ini kakak-kakak, komponen-komponen ini semua ya yang ada di yang masuk di PPT kakak-kakak ya, dan keterangannya ini kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa screenshot, kakak-kakak bisa baca Akang
ketika membuat bahan tayang ya dari proyek yang sudah kakak-kakak buat kemarin ya, tinggal di copy saja sesuai dengan komponen program yang sudah ada ini dan maksimalnya 9 slide kakak-kakak ya. Nah, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya. Ini juga silahkan kakak-kakak di screenshot ya. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar sesuai komponen yang tadi ya, sesuai komponen-komponen yang tadi ya. Ada ini yang pertama judul program kegiatan ya. Ini penjelasannya sudah ada kakak-kakak. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, secara singkat komponen-komponen materi yang mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya. Dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5 ya. Jadi melihat kembali di modul 2.3 pendidikan gerak, terus 2.4 model pendidikan kebugaran, dan 2.5 sport education model ya. Jadi ini penjelasan komponen yang tadi itu kakak-kakak, ini kalau bisa di screenshot juga kakak-kakak ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa pelan-pelan dari deskripsinya, jadi apa yang akan ditulis di PowerPoint nanti kakak-kakak ya. Oke. Nah ini komponen ya, ada tujuan program. Nah tadi di komponen-komponen yang awal tadi yang sudah saya suruh screenshot tadi, ini contohnya ya kakak-kakak, tujuan program. Jadi penjelasannya tentang komponen bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ya, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi ini intinya, porsinya, peran siswa dalam proyek ini harus lebih besar. Ya, kakak-kakak harus lebih banyak nantinya. Bukan gurunya yang terlalu banyak perannya. Ya, jadi konsep kita ada guru adalah sebagai fasilitator. Ya, jadi ini juga kakak-kakak bisa screenshot Akang ya. Nah, ini juga ini komponen yang kelima ke 6 ya. Ini jadi struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini penjelasannya program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah ya. Jadi jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi ya, kelas usia ya. Jadi identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Ya. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS ya. Contoh nama proyek misalnya nih, yuk gerak ya. Joni guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Ya, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian ya. Juni guru mapel, jadi berkolaborasi dengan guru PJOK, berkolaborasi dengan guru mapel IPA, ya, berkolaborasi dengan guru mapel bahasa Indonesia. Jadi ini untuk proyek ini, ya,
spesifik ke kokurikuler atau P5-nya, ya, tidak di intra atau ekstra kakak-kakak. Jadi biar proyeknya ini agak panjang perencanaan proyeknya, ya, agak panjang nantinya. Kalau intra kan misalnya cuma 2-3 kali pertemuan. Kalau masuk di P5 misalnya kan bisa sampai 1 semester, sampai 1 semester ya paling tidak, bisa juga 1 semester atau bisa 3 bulan dari proyek yang kakak buat ya. Namun kakak-kakak di sini, walaupun kakak-kakak nanti sebagai inisiator utama dari ide proyek itu ya kakak-kakak, namun tetap prinsip di P5 atau kokurikuler adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan kombel atau rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi di sini kakak-kakak tidak hanya sekedar saya yang punya ide proyek ya seperti ini, misalnya langsung dilaksanakan sesuai dengan ide kakak-kakak, tetapi harus dihubungkan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari, ya, seperti tadi choice, voice, ownership, ya itu kan di 1.3, asset based thinking, nah di 1.2 misalnya seperti itu kakak-kakak, ya bisa di screenshot ini kakak-kakak. Nah, ini masih sama dari komponen tadi itu, kakak-kakak ya, penjelasannya ada di sini semua, ya, kakak-kakak. Pernyataan tentang kepastian yang dimiliki kelas atau siswa, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, ya, kakak-kakak ini sudah ada penjelasannya semua, ya. Ingat kakak-kakak, ingat konsep asesmen otentik ya, lembar observasi guru, terus ada self assessment, ada peer assessment ya. Ini yang menjadi untuk rencana evaluasinya. Jadi tidak hanya guru tidak hanya guru saja yang mengevaluasi proyeknya, nanti kakak-kakak siswa juga dapat mengevaluasi atau mengakses progres dari apa yang mereka dapatkan dari proyek yang dilakukan ya. Jadi nanti jangan lupa kakak-kakak untuk jelaskan ini, kakak-kakak bisa membacanya ya. Terus ada tantangannya, kemungkinan tantangan ya, misalnya ini Kak Rais, ini proyek Kak Rais sudah didiskusikan proyeknya di Kombel dan rencana dilaksanakan masuk ke P5 yaitu di semester depan misalnya. Jadi di sini Kak Rais membayangkan di semester depan saya akan memilih proyek ini ya, sudah memilih proyek ini untuk semester depan ini ya, bagaimana tantangan yang akan dihadapi ya, bagaimana melibatkan siswa, bagaimana aset yang akan dikelola. Terus meskipun ini pelaksanaannya masih nanti di semester depan, yang penting sudah disampaikan dulu ke Kombel kakak-kakak ya, dan sudah sepakat untuk melaksanakan proyek ini misalnya di semester depan ya. Jadi kakak-kakak sudah menyampaikan proyek kakak-kakak di Kombel dan Kombel sudah menyetujuinya dan waktunya sudah disetujui juga kapan akan dilaksanakan proyek kakak-kakak ini ya. Jadi yang penting sudah disampaikan dulu di Kombel dan sepakat untuk melaksanakan proyek misalnya di semester depan, begitu kakak-kakak ya. Jadi, next. Ya, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada tujuan program, ya. Ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi, dan program, ya. Jadi aspek penilaian kakak-kakak, aspek penilaian rencana tindak lanjut ini
ada tujuan program. Jadi yang pertama mengarah ke perwujudan pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program, ya kakak-kakak. Jadi harus kelengkapan rencana program ini, ya. Jadi kakak-kakak ini pengantarnya sedikit ya dari aspek penilaiannya nanti. Jadi tujuan programnya harus jelas, kelengkapan rencana dalam struktur program harus jelas, terus keterlibatan komunitas dalam sekolah ini harus ada, jangan sampai hanya segini saja kakak-kakak yang menjalankan, ya. Terus bagaimana rencana evaluasi programnya, ya. Jadi 4 aspek atau kriteria penilaian ini yang nantinya menjadi tolak ukur dalam menilai, ya, dari video, ya, menggerakkan komunitas belajar kakak-kakak nanti. Jadi ini waktunya masih cukup kakak-kakak, ya, hampir 1 minggu kakak-kakak akan membuat video dan dokumen pendukung lainnya seperti notulen, berita acara, ya, sensi, ya, foto dan lain sebagainya, ya, sebagai dokumen pendukung, ya. Nanti poinnya di videonya kakak-kakak, ya. Jadi intinya nanti di videonya. Jadi ini aspek-aspek penilaian rencana tindak lanjut kakak-kakak, ya. Jadi tujuan programnya harus jelas, kelengkapan rencana dalam struktur program harus jelas, keterlibatan komunitas dalam sekolah harus ada, ya. Terus bagaimana rencana evaluasi program. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjut kakak-kakak, ya. Yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut. Ya, setelah penyusunan rencana tindak lanjut, selanjutnya menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan, notulen, diskusi, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lainnya yang relevan, ya. Nanti nih kalau tidak salah 6 hari ini waktunya kakak-kakak. Setelah itu baru ke penilaian RTL setelah diunggah tugasnya, ya. Setelah kakak-kakak unggah RTL baru dilakukan penilaian, dan selanjutnya umpan balik RTL, ya, setelah 6 hari penyusunan dan kakak-kakak sudah mengunggahnya. Nanti kita masih ada pertemuan lagi, ya, kakak-kakak, untuk refleksi dari RTL kakak-kakak, ya. Jadi kita umpan balik kalau tidak salah tanggal 2, iya, kalau tidak salah di jadwal. Nanti kakak-kakak lihat lagi, ya. Kalau batas unggahnya kalau tidak salah tanggal 30, kalau saya tidak salah lihat karena belum lihat kembali, nanti kakak-kakak lihat kembali. Untuk batas unggah RTL-nya ini, batasnya tanggal 30, nanti kita ketemu lagi, ada refleksi dari rencana tindak lanjut ini, umpan balik itu, kalau tidak salah itu tanggal 2, kakak-kakak, ya. Nah, ini ada catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL-nya, perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang yang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep pembelajaran, ya, project based learning yang akan dibawa ke Kombel bersama, ya. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta
di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS ya. Jadi ini jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jadi bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta ya, masing-masing peserta. Jadi masing-masing peserta menyusun bahan tayangnya ya, kakak-kakak. Karena tadi kan tugasnya tugas mandiri ya, kakak-kakak, bukan tugas kelompok ya. Next. Ya, diskusi dan tanya jawab. Ya, kita masuk dalam diskusi dan tanya jawab. Jadi silahkan kakak-kakak mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait. Oke. Oke, Kak Dedi silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Emi dan kakak-kakak semuanya. Mungkin di sini singkat saja pertanyaan saya. Di sini kan di tugas dari RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut untuk di LMS ini kan kita akan disuruh membuat PowerPoint atau slide sebanyak 9 maksimal. Ya. Nah, itu untuk bukti-buktinya itu mungkin langsung disertai dengan foto proyeknya kah, atau bagaimana Kak Erni mungkin, ataukah dia pakai kasih diunggahkan link juga atau bagaimana Kak? Mungkin itu saja Kak yang saya tanyakan. Terima kasih Kak Erni. Oke. Untuk yang pertama ya, kakak-kakak kan sudah menyusun rencana ini ya, sudah menyusun rencana proyeknya apa. Nah, di situ tadi untuk bahan tayang ketika kakak-kakak menyampaikan di Kombel itu harus ada bahan tayangnya, ya, baik berupa PPT ya kakak-kakak, itu maksimal 9 slide dari komponen yang sudah tadi itu yang saya suruh screenshot tadi itu ada 9 ada 8 ya, ada 8. Kalau untuk slide-nya itu maksimal 9. Jadi dari bahan tayang ini, dari proyek yang ingin kakak-kakak sampaikan ya, proyek yang kakak-kakak buat ya, maksudnya dari proyek yang kakak-kakak buat ya, nanti kakak-kakak bikin berupa bahan tayangnya berupa slide yang maksimal 9 slide. Nah, itu yang nantinya kakak-kakak buat untuk menyampaikan di Kombel kakak-kakak berupa video. Jadi pada waktu kakak-kakak menyampaikan di Kombel itu harus ambil video, Kak Dedi. Ya. Jadi harus ambil video. Jadi nanti yang diunggah ya, yang diunggah itu video itu. Kakak-kakak. Begitu, Kak Dedi. Oke, siap Kak Erni. Ya. Mungkin di selain video mungkin bisa foto Kak Erni. Kalau memang misalkan di sini kan Tayando kan saya tidak memakai listrik Kak Erni untuk penayangan slide kepada teman-teman. Mungkin saya menyebarkan kertas yang print. Mungkin saya sebarkan dengan teman-teman yang di Kombel. Terus proses untuk videonya itu diharuskan video kan foto saja Kak Erni. Mungkin itu saja Kak Erni. Iya. Kak ambil video yang bisa Kak. Maksudnya ini wajib video Kak atau foto Kalau saja? sesuai dengan petunjuk yang di LMS itu video. Nah, nanti saya buka kembali.
Ya, lihat kembali. Kalau siang listrik tidak menyala kah, Kak Dedi? Atau tidak bisa pakai infocus begitu? Saya lihat rubriknya dulu ya, masuk di rubrik penilaian nanti. Hmm. Ya, ini sebagai tambahan informasi lain, RTL yang buat akan mendapat penguatan selanjutnya diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk mendapat pengakuan, masukan, dan umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar dalam sekolah. Sebagai bagian akhir dari kegiatan RTL, KKK sudah buat harus dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, lalu diunggah di LMS untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik dari fasilitator. Ya, di sini dengan dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Tapi sama saja kalau foto kegiatan, Kak Dedi, maksudnya di sini karena yang di atas ini kakak-kakak harus membuat rancangan program berupa bahan tayang. Nah, ini. Jadi Kak Dedi harus bikin bahan tayang maksimal 9 slide. Ya, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen yang tadi itu. Judul program, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ada 8 komponen. Nah, ini jadi kakak-kakak harus membuat bahan tayang ya yang nantinya disampaikan di Kombel, dan sebagai dokumentasinya dari kegiatan berupa video, foto kegiatan, dokumen lain yang relevan ya, yang tadi bisa disertai dengan notulen, dengan absen. Nah, tapi tidak ditayang tuh tidak bisa, maksudnya listrik tidak mampu untuk infokus kah? Bagaimana, Kak Dedi? Ya kebetulan di sini gensetnya dipinjam KR ini ada acara kegiatan yang di pulau sebelah di OIL. Cuma di sini nanti saya coba usahakan pinjam genset di tetangga dulu. Iya, kan tidak lama, kakak-kakak. Ya, tidak lama. Penyampaian ini yang penting nanti Kombel menyetujui, kakak-kakak sampaikan dari bahan tayang yang sudah kakak-kakak buat sesuai dengan komponen-komponen tadi itu. Ya, ada judul program, kegiatan, latar belakang, dan tujuan programnya, semua yang tadi sudah saya tampilkan tadi. Nah, jadi baru dari bahan tayang itu yang digunakan kakak-kakak untuk menyampaikan di Kombel.
Itu Kak Dedi. Oke, Ya, untuk jadi- bahan untuk bahan tayangnya saya sudah buat KR nih. Oh, Nah, oke. cuma sekarang ini untuk secara teknisnya Iya, ini iya. untuk pembuatan videonya saja KR Iya. nih. Nanti diusahakan dulu toh. Ya, masalahnya rubrik penilaiannya seperti nanti kalau ini bingung kita mau sesuaikan di rubrik penilaiannya bagaimana toh. Gitu. Jadi mengacu pada rubrik penilaiannya berupa bahan tayang itu yang digunakan kakak-kakak untuk menyampaikan di Kombel, dan dokumentasinya berupa video gitu kakak-kakak. Jadi oke. Mungkin ada yang lain lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan, silakan. Kak Yusuf tadi itu Kak. Iya, Kak Yusuf tadi kayaknya raise hand. Silakan kakak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatan diberikan. Yang saya ingin tanyakan Kak, kan kemarin Katon sempat presentasi terkait dengan model project yang Katon sudah susun Kak, tapi sudah kirim di link drive yang pasti ada kirim. Iya. Pertanyaannya Kak, ini kan mau membuat RTL nih. Ya. Apakah yang RTL yang Katon mau tindak lanjut itu project yang kemarin yang Katon susun Kak? Begitu. Iya. Sebetulnya yang diminta adalah project yang kakak susun kemarin, dan yang itu yang belum berjalan kakak-kakak. Jangan yang sudah project yang sudah berjalan. Nah, tidak bisa. Jadi bisa project ya, rencana project kemarin kan merancangkan pembelajaran berbasis project ya Kak Yusuf. Kalau boleh tahu Kak, ya, karena saya belum sempat melihat di ini kemarin Kak Yusuf pembelajaran berbasis projectnya apa? Kalau kemarin itu Kak masalah gerak di permainan tradisional di Gobak Sodor. Oh ya, dan itu kemarin masuk di co-kurikuler. Iya Kak. Ya, oke. Bisa karena ya ini Kakak untuk rencana tindak lanjut ini diharapkan itu masuk di kokurikuler atau P5. Bisa Kak Yusuf, karena kan masuk di kokurikuler. Nah, karena memang diharapkan itu masuk di kokurikuler atau P5. Bisa proyek yang sudah Kak Yusuf rancang kemarin. Tapi Kak, Kak itu Yusuf. minta maaf Kak, itu sudah berjalan Kak di semester ini. Jadi Oh, Katon sudah ambil berjalan. Iya, Sudah Kak. berjalan di semester kemarin. Kalau sudah berjalan di semester kemarin, bisa membuat proyek yang lain, ya. Proyek Yang lain-lain. iya, banyak toh proyek yang lain yang mungkin nantinya Kakak bisa dimasukkan di semester depan, ya, atau semester depan ini, ya. Jadi yang penting sekarang kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut dari proyek kakak yang sudah kakak rancang dan Kombel menyetujui untuk dilaksanakan di semester berikutnya, begitu. Siap Kak. Karena ini sudah berjalan ya, punya Kak Yusuf sudah berjalan, jadi kita kan tidak tahu karena di sini yang diminta kan Kak Yusuf menggerakkan rekan sejawat. Nah, jadi kalau sudah berjalan ya berarti sudah selesai proyeknya Kak Yusuf yang kemarin. Ya. Jadi ini proyek baru, bagaimana Kak Yusuf menyampaikan di Kombel, menggerakkan Kombel untuk berkolaborasi, menyetujui untuk berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan dari proyeknya Kak Yusuf, dan waktunya sudah disepakati dengan Kombel. Kalau sekarang kan mungkin semester ini sudah tidak bisa lagi, ya, sudah menjadi kesepakatan di semester berikutnya. Jadi di semester berikutnya itu sudah ada program dari Kak Yusuf yang sudah masuk, misalkan sudah masuk dalam daftar nominasi di semester berikutnya.
Begitu, Kak Yusuf. Iya Kak. Kemudian Kak, kalau katong di SD ini Kak, katong konfirmasi di beberapa sekolah penggerak seperti yang Kak Maya punya di Gaba-Gaba sana, Ya, itu tidak ada sekolah SD yang mempunyai, khususnya untuk PJOK, yang mempunyai proyek tersendiri Kak. Jadi dia hanya sekedar melengkapi pelajaran yang lain. Contoh nih, ada di wali kelasnya dia membuat sebuah proyek. Di PJOK itu hanya numpang di sana saja untuk melengkapi dia proyek. Makanya sekolah kemarin katong agak sedikit perlu diskusi lebih untuk ya, katong menyusun sebuah proyek khususnya untuk PJOK ya, berdiri sendiri Kak, seperti itu. ya. Karena memang selama ini Kak Yusuf, jadi sekarang kita harus bisa bahwa di PJOK kita bisa membuat proyek sendiri Kakak, ya. Kita kan sudah mempelajari cara merancang proyek ya, bahwa di PJOK ini kita bisa membuat proyek sendiri. Jadi harapannya dari kegiatan PKG PJOK ini yang selama ini orang bilang mata pelajaran PJOK ini misalkan mata pelajaran yang di nomor 2-kan ya. Tapi pada kenyataannya kita di sini juga bisa menyusun atau merancang proyek dari PJOK itu sendiri. Jadi makanya bagaimana nanti Kak Yusuf, kakak-kakak atau kakak-kakak yang lain bisa menggerakkan rekan sejawat di kompleks sekolah dulu. Begitu. Kalau memang kompleks sekolah menyetujui ya, menyetujui program proyek dari kakak-kakak ini. Jadi nanti bagaimana kakak-kakak menggerakkan ya itu, menggerakkan rekan sejawat bahwa di dalam PJOK pun kita bisa membuat proyek. Jadi kita tidak kalau di SD tadi menempel di mata pelajaran lain atau di guru kelas yang lain. Begitu, Kak Yusuf. Oh iya. Nanti Kak, kalau seumpama sudah ini dengan kepala sekolah, ya, nanti ada bimbingan tersendiri Kak. Nanti saya konsultasi dengan Kak Fasil untuk ya, keselebihnya. ya, Iya, Kak. oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, ya Kak Yusuf. Oke, kakak-kakak. Ya, ini akhir dari sesi kita ya. Pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi sudah memahami penugasan, rencana, tindak lanjut. Oke, sudah penutup. Iya Kak Ongki, untuk tugas berapa menit ini tidak ada batasan waktunya Kak Ongki. Ya, jadi tidak ada batas waktunya pada waktu kakak-kakak menyampaikan RTL kakak-kakak di kombel atau rekan sejawat, itu tidak ada waktunya. Mau 10 menit, mau 15 menit, mau 1 jam, ya. Jadi tidak ada batasan waktunya kakak-kakak. Oke, ini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oke. Terus apa ini? Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup Cakep. sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Mantap, masak air. Oke. Oke, terima kasih. Tidak ada yang balas pantun ini. Karais, balas Kak. Siapa yang mau balas pantun ini? Oke kakak-kakak, itu saja dari saya untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk kontribusinya di sore hari ini, dan untuk selanjutnya apabila masih ada kendala untuk tugas di RTL ini, nanti bisa didiskusikan di grup saja ya. Kakak-kakak bisa disampaikan di grup, nanti kita bisa membahasnya bersama-sama. Dan ingat kakak-kakak, waktunya
itu kalau tidak salah nanti kakak-kakak lihat lagi di LMS ya, biasanya kan ada 2 date-nya untuk pengumpulan tugas, kalau tidak salah itu tanggal 30 kakak-kakak. Oke.